Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan berdiskusi tentang Erich Fromm dan hubungannya dengan manusia dan juga Marxis. Jadi Erich Fromm sebelumnya itu akan saya jelaskan biografi singkat dari Erich Fromm. Erich Fromm itu lahir di Jerman tanggal 23 Maret tahun 1900. Ayah dari Erich Fromm itu adalah seorang Yahudi berkebangsaan Yahudi, dan dia itu adalah seorang pengusaha, sedangkan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Di balik teori-teorinya, Erich Fromm itu sebelumnya dia mempunyai hal traumatik yang dialaminya, yang membuat dia penasaran atau bertambah keingintahuannya tentang manusia. Salah satunya ya seperti dijelaskan barusan, bapaknya yang seorang pengusaha dan juga ibunya yang bapaknya yang materialistik dan ibunya yang sebagai ibu rumah tangga itu seorang yang spiritualistik. Jadi di dalam keluarganya itu sering terjadi cekcok yang membuat Erich Fromm itu bertanya-tanya tentang apa sih yang motif dari perilaku manusia itu apa. Terus juga ketika usianya 12 tahun, dia mendapatkan menemukan fenomena, yaitu salah satu kerabatnya yang dia adalah seorang wanita yang cantik. Intinya bagi Erich Fromm itu dia itu memiliki kesempurnaan lah seperti itu. Tapi pada waktu itu Erich Fromm menemukan bahwa dia itu memutuskan untuk bunuh diri. Jadi Erich Fromm bertanya-tanya, kenapa sih dari sosok yang sempurna itu kok dia memutuskan untuk bunuh diri? Ditambah lagi di usianya yang 12 tahun itu dia menghadapi fenomena perang dunia kedua, di mana manusia saling membunuh atas nama kebencian. Manusia saling membunuh, entah itu dari golongan yang mempunyai intelektual dan sebagainya, itu saling bunuh. Jadi yang biasanya itu orang-orang yang berintelektual itu biasanya kan santai atau punya pemikiran panjang, kenapa kok saling bunuh gitu. Akhirnya Erich Fromm memutuskan untuk mencari tahu apa sih manusia itu, apa sih perilakunya, dan apa yang melatar belakangi perilaku dari manusia. Di situ Erich Fromm yang paling kental adalah terpengaruh kepada Sigmund Freud dan juga Karl Marx. Di situ dia melihat dari Karl Marx dia belajar bahwa manusia itu motif psikologi dari manusia itu dari keadaan sosial ekonominya, sedangkan dari Sigmund Freud dia mengetahui bahwa perilaku manusia itu dari alam bawah sadarnya, seperti itu. Dan dari dua tokoh tersebut, akhirnya Erich Fromm membuat semacam penggabungan antara keduanya, karena Erich Fromm menganggap dari keduanya itu ada
semacam sama-sama punya kekurangan. Jadi Erich Fromm ingin melengkapi antara teorinya dari Karl Marx, yang mana Karl Marx beranggapan bahwa perilaku itu dari perilaku manusia itu dari dari sosioekonominya, sedangkan Sigmund Freud hanya beranggapan dari alam bawah sadarnya saja. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan 4 permasalahan dari manusia, yaitu sama Erich Fromm disebut dengan dilema eksistensial manusia. Yang pertama adalah, karena di sini dilematis ya. Jadi yang pertama itu adalah manusia sebagai binatang dan sebagai manusia. Jadi di satu sisi manusia itu dihadapkan kepada dia sebagai binatang dan juga sebagai manusia. Maksudnya apa? Dia sebagai binatang yang berbentuk pasif, dalam hal ini dia tidak punya keunikan dalam lingkungannya, seperti itu. Sedangkan di satu sisi manusia itu punya hasrat untuk menjadi berbeda, seperti itu, yaitu menjadi manusia, unik seperti manusia. Yang kedua adalah hidup dan mati. Hidup dan mati maksudnya di sini adalah manusia dituntut untuk sadar bahwa dia dalam keadaan hidup dan untuk berjuang tentang kehidupannya. Sedangkan di satu sisi manusia didorong untuk sadar bahwa kehidupan itu sementara dan kita akan menghadapi kematian. Seperti itu. Yang ketiga adalah ketidaksempurnaan dan kesempurnaan. Banyak teori-teori yang menyatakan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Sedangkan di satu sisi kita itu dibuat sadar terkadang ketika menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi, itu kita dibuat sadar bahwa ada banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Jadi di sini kita tuh dibuat sadar bahwasanya kita itu terbatas, seperti itu. Yang keempat adalah kesendirian dan kebersamaan. Manusia sebagai makhluk sosial, dia dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan ketika dia manusia atau ketika manusia bergabung dengan lingkungan sosialnya, maka eksistensinya akan menghilang karena dia akan hanya mengikuti saja. Sedangkan di satu sisi ketika dia kehilangan jati dirinya, dia ingin untuk menjadi unik, untuk menampakkan dirinya, tapi akhirnya manusia mengalami yaitu kesendirian atau terasing. Karena ketika seseorang itu memilih untuk berbeda, maka dia akan terasing dari lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Jadi untuk menghadapi 4 problem dari manusia itu, Erich Fromm memberikan teori, yaitu kebutuhan eksistensial, tentang kebutuhan eksistensial manusia. Jadi apa yang membuat manusia itu bisa eksis, seperti itu. Yang pertama adalah need for identity, yaitu identitas manusia. Manusia itu harus tahu, sebagai kebutuhannya harus tahu siapa dia, seperti itu. Bukan berarti siapa dia adalah namanya, tapi identitas yang akan menjadi identitasnya dalam lingkungannya. Seperti misalnya ketika ditanya siapa sih kamu, seperti itu.
Kalau orang yang tidak memiliki identitas itu biasanya akan menjawab misalnya saya mahasiswa seperti itu. Jadi berafiliasi ke sesuatu yang lebih besar, bukan menceritakan tentang siapa dirinya seperti itu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan eksistensial, kita harus mencari tahu siapa sih kita, siapa sih identitas diri kita seperti itu. Yang kedua adalah kebutuhan eksistensial, yaitu relasi. Manusia itu membutuhkan relasi untuk menjadi eksis. Seberapa besar istimewanya manusia ketika dia tidak berelasi dengan manusia lainnya, tidak bersosial, maka keistimewaan itu tidak ada apa-apanya. Semisal ada seorang yang anggaplah kita sebut kiai lah seperti itu, yang alim, pinter, tapi dia tidak bersosial, dalam artian dia tidak mengajarkan keilmuannya kepada orang-orang di sekitarnya, maka hal itu tidak memenuhi kebutuhan eksistensialnya, yaitu relasi. Akhirnya kiai itu tidak mempunyai eksistensi seperti itu. Yang ketiga adalah kebutuhan eksistensial, yaitu transendensi. Transendensi itu adalah kebutuhan ketika manusia misalnya gini. Tadi kan dijelaskan itu apa? Tentang kebinatangan dan kemanusiaan. Ketika di awal kehidupan manusia, dia hanya memenuhi kebinatangannya saja, yaitu ya kebutuhan makan dan selainnya seperti itu, fisiologi saja. Sedangkan ketika bertambah tingkatannya, manusia itu dituntut untuk menggunakan intelijensinya seperti itu. Jadi ketika manusia itu sudah menjadi manusia, melewati tahap kebinatangannya, maka dia butuh untuk menjadi kreatif, menjadi apa ya? Ia bisa mengeksplor apa yang dalam dirinya. Karena kan di sini kan Erich Fromm itu berangkat dari teori humanisme, yang mana kita tahu humanisme itu mengeksplor apa dari dirinya sendiri seperti itu. Kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan eksistensial kerangka orientasi. Kerangka orientasi yang dimaksudkan oleh Erich Fromm adalah apa ya? Kerangka pengetahuan atau kerangka berpikir yang mana menentukan dia berperilaku seperti apa. Kalau tanpa kerangka berpikir, tanpa kerangka orientasi tersebut, maka manusia tidak bisa menjadi eksis. Karena dia akan hanya mengikuti saja, mengikuti apa yang ada di lingkungannya seperti itu. Selanjutnya saya akan bahas problem kebebasan dari manusia. Jadi ketika manusia itu ingin mendapatkan kebebasannya dengan misalnya menjadi unik, menjadi manusia, dia akan mulai terasingkan dan mulai kesepian. Dan bagi manusia, menurut Erich Fromm, kesepian itu atau keterasingan adalah hal yang menyiksa bagi manusia seperti itu. Dari kedua permasalahan itu, permasalahan di sini maksudnya dia ingin memilih bergabung dengan masyarakat sekitarnya dengan menghilangkan eksistensinya, atau menjadi unik, menjadi eksis tapi terasingkan. Itu Erich Fromm memberi penawaran atau solusi
yaitu yang dimaksud di sini adalah cinta. Bagi Erich Fromm adalah cinta. Cinta di sini bagi Erich Fromm bukan berarti cinta yang apa ya? Yang pasif. Maksud pasif itu semisal seperti apa ya? Saya mencintai pertemanan, dalam pertemanan lah. Saya mencintai si A gitu sebagai teman. Lah itu bukan berarti kita itu fokus kepada objeknya, yaitu kepada apa? Kepada teman sebagai objek, tapi kita sebagai subjek lebih ke fokus seperti itu. Kalau cinta yang dimaksud oleh Erich Fromm seperti itu. Selanjutnya adalah mekanisme lari dari kebebasan. Maksudnya di sini adalah ketika manusia itu mulai mengejar kebebasannya dan dia merasakan keterasingan, ada jenis-jenis perilaku yang dilakukan biasanya oleh manusia. Yang pertama adalah otoritarianisme, yaitu kecenderungan seseorang untuk melepaskan kemerdekaannya sendiri dan menggabungkan dengan suatu atau seseorang di luar dirinya untuk mendapatkan kekuatan, kemampuan yang tidak dimiliki. Semisal gini, di sini ada dua bentuk. Yang pertama adalah masochism, yang kedua adalah sadism. Kalau yang masochism itu, misalnya saya sebagai subjek, itu sebagai orang yang inferior, orang yang membutuhkan yang kelebihannya itu ada di orang lain seperti itu. Jadi saya sebagai inferior menggantungkan kepada yang lebih kuat. Semisal gimana ya? Kalau anggaplah dalam dominasi, kalau contoh dalam sepasang kekasih lah, sepasang kekasih yang cowok misalnya, semisal yang cowok dalam hal itu lebih mendominasi dalam hubungan itu, maka semisal saya sebagai si cewek, karena takut akan keterasingan, maka saya menganggap sudahlah, yang penting mau ngapain aja, yang penting saya tidak ditinggalkan, seperti itu. Sedangkan yang sadism ini kebalikannya dari masochism, seperti itu. Yang kedua adalah mekanisme lari dari kebebasan, yaitu destruktif. Destruktif di sini lebih ekstrim. Sebetulnya hampir sama dengan yang sebelumnya adalah otoritarianisme. Namun kalau destruktif itu lebih ke dia menganggap kesedihan atau kesepian yang dilalui itu, kalau dia bisa menghilangkan orang lain, dalam arti menghilangkan itu anggaplah meremehkan lah gitu. Jadi dia tidak memikirkan perasaan orang lain sudah. Kalau dia menghilangkan orang lain, maka saya tidak kesepian, seperti itu, destruktif. Yang kedua adalah terbalikannya dari itu. Jadi dia beranggapan bahwa kalau saya gak ada, ya saya tidak tersakiti, tidak kesepian, seperti itu. Semisal ya kayak tadi itu, kalau hubungan antara sepasang kasih itu, ya sudah. Oh bukan, anggaplah analoginya itu, mungkin kalau hubungan pertemanan, terus kan ada biasanya itu yang inferior dalam suatu perkumpulan itu biasanya sering disuruh-suruh dan lain sebagainya. Ketika orang yang disuruh-suruh itu beranggapan apa sih, saya memang bukan apa-apa gitu.
Kalau sudah beranggapan seperti itu, intinya saya ditemani. Itu seperti itu, destruktif. Jadi menghancurkan dirinya sendiri, menganggap tidak ada, seperti itu. Yang terakhir adalah mekanisme lari dari kebebasan, yaitu automation conformity. Jadi seseorang itu menjadi pasrah, merelakan diri menjadi apapun yang masyarakat inginkan. Kayak misalnya seseorang itu sebetulnya tidak kalau dalam hatinya itu tidak sepakat dengan apa yang dipahami teman-temannya di sekitarnya, tapi karena keterasingan yang dia miliki, maka dia akhirnya pasrah. Ya sudahlah, saya ikut aja apa yang mereka pahami, apa yang mereka sepakati, seperti itu. Itu awalnya akan merasa aman, tapi pada akhirnya dia akan kehilangan jati dirinya. Dia akan hanya ikut-ikut saja dengan orang-orang di sekitarnya. Bagi Erich Fromm, karena ini kepribadian, maka bagi Erich Fromm adalah sehat itu, kepribadian yang sehat adalah yang berorientasi produktif. Misalnya yang pertama dalam hal ini adalah cinta yang produktif. Seperti dijelaskan tadi, dalam hal ini Erich Fromm itu ada 4 aspek atau 4 sifat dari cinta yang produktif. Yaitu pertama adalah perhatian. Yang kedua adalah tanggung jawab. Yang ketiga respect. Yang keempat pengetahuan. Perhatian di sini misalnya dalam hubungannya itu sama teman misalnya. Dia tuh harus perhatian kepada temannya, apa yang dibutuhkan atau apa yang dia mau, dia harus tahu. Yang kedua adalah tanggung jawab. Semisal dia punya dia tahu bahwa kelakuan yang perilaku yang dilakukan oleh temannya itu suatu hal yang negatif. Jadi dia karena dengan dasar cinta yang produktif, dia harus bertanggung jawab dengan perilaku yang dilakukan oleh temannya itu, dengan entah itu dengan menegur atau memberi nasihat dan sebagainya. Yang ketiga adalah respect. Respect di sini maksudnya karena bagi Erich Fromm cinta itu adalah hal yang aktif, bukan pasif. Jadi dia yang mencintai, yang belajar mencintai. Jadi dia tidak menghilangkan identitas dari siapa yang dia cintai. Misalnya dia mencintai sebagai sahabat misalnya, atau yang lebih umum lah, anggaplah yang lebih gampang dibahas itu percintaan sepasang kasih misalnya. Ketika dia mencintai kekasihnya, dia tidak menghilangkan identitas kekasihnya. Jadi dia tidak, kamu harus seperti ini, tidak. Tapi dia mencintai apa adanya. Karena di sini dia sebagai orang yang aktif. Kalau cinta yang produktif menurut Erich Fromm itu adalah dia yang aktif untuk mencintai, seperti itu. Yang terakhir adalah pengetahuan. Jadi sebagai cinta yang produktif, agar dia dikatakan produktif, maka dia harus mengetahui atau mencari tahu apa dan sesuatu yang bersangkutan dengan orang yang dicintai, seperti itu. Yang kedua adalah orientasi produktif, yaitu pikiran yang produktif. Pikiran yang produktif ya sebagaimana manusia, dia harus produktif, kreatif dari ketika misalnya ya sebagai mahasiswa lah, dia harus berorientasi produktif dengan kecerdasannya untuk
menciptakan sesuatu, untuk memproduksi sesuatu seperti itu. Yang ketiga adalah orientasi produktif, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan di sini adalah apa ya? Jadi bagi Eric Fromm itu, dia harus bahagia, harus dari apa? Dari cintanya, dari pikirannya itu, dia harus menjadi bahagia seperti itu. Yang terakhir adalah orientasi produktif, yaitu suara hati. Suara hati di sini adalah ada dua, yaitu suara hati yang otoriter dan suara hati yang humanistis. Suara hati yang otoriter di sini adalah hal yang tidak bagus bagi Eric Fromm, karena di sini maksudnya adalah suara hatinya itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari sesuatu di sekitarnya. Misalnya kayak apa ya? Misalnya kayak pemilu misalnya. Ketika pemilu itu dia memilih satu paslon bukan karena keyakinan dirinya, tapi karena dorongan oleh orang lain, semisal oleh anggap tim suksesnya siapa gitu, misalnya seperti itu. Sedangkan suara hati yang dimaksud adalah suara hati yang humanistis, yang mana lahir dari dirinya sendiri. Baru itu dinamakan sebagai orientasi yang produktif. Setelah semua itu, Eric Fromm itu punya kriteria. Setelah apa? Semua itu dilaksanakan, yang dibahas tadi itu dilaksanakan, Eric Fromm punya semacam karakteristik atau masyarakat yang ideal baginya, yaitu yang pertama adalah manusia berhubungan satu sama lain dengan penuh cinta, di mana ia berakar dalam ikatan-ikatan persaudaraan dan solidaritas. Jadi ketika manusia itu sudah menjalin hubungannya dengan sesama manusia lain itu bukan karena dominasi dan sebagainya, tetapi karena persaudaraan, semangat persaudaraan dan cinta atau dan solidaritas, itu termasuk kepada karakteristik yang ideal menurut Eric Fromm. Yang kedua adalah setiap orang mencapai pengertian tentang diri dengan memahami dirinya sebagai subjek dari kemampuan-kemampuannya, bukan dengan konformitas. Jadi agar mencapai masyarakat yang ideal, seseorang atau manusia masyarakat itu harus mempunyai atau sadar tentang identitas dirinya. Karena sebetulnya identitas itu kan memang sudah ada, hanya saja manusianya sendiri yang tidak menyadari terkadang atas identitas dirinya. Yang ketiga adalah setiap orang akan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi manusiawi sepenuhnya. Jadi di sini yang ketiga, karakteristik manusia ideal, masyarakat yang ideal bagi Eric Fromm adalah ketika apa ya? Semua manusia itu menjadi setara, tidak ada yang mendominasi dan tidak ada, ya pokoknya setara gitu. Akhirnya setara. Yang keempat adalah setiap orang mampu bekerja produktif sesuai dengan tuntutan lingkungan sosialnya, sekaligus mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang penuh cinta. Jadi masyarakat itu ketika sudah dia itu menjalin hubungan dengan cinta, dengan persaudaraan, dengan solidaritas, terus
dia itu apa? Menjadi setara dengan masyarakat di sekitarnya, akhirnya dia bisa mengeksplor dirinya sendiri seperti itu. Dari empat karakteristik itu, Erich Fromm menamakannya adalah sosialisme komunitarian humanistik. Di mana dari istilahnya ini kita tahu hal ini apa berkaitan dengan ketertarikannya juga sebelumnya kepada teori-teori yang dipaparkan oleh Karl Marx. Kalau kita lihat dari empat karakteristik ini, kita akan teringat kepada teori Karl Marx atau kritik Karl Marx atas apa? Atas kapitalisme, yaitu yang mana ketika manusia itu mulai menjadi terasing dari misalnya dari produksinya, karena memang Erich Fromm itu memang yang banyak itu terpengaruh oleh Sigmund Freud dan juga Karl Marx. Seperti itu. Mungkin sekian dulu dari saya. Mungkin ada pertanyaan dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya tadi banyak yang dipaparkan tentang manusia dan Marxisme, terus juga keterkaitan atau keterpengaruhan ia dengan Sigmund Freud juga sama Karl Marx ya. Yang ingin saya pertanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang melatar belakangi secara ekonomi dari adanya keterasingan yang dimaksud oleh Erich Fromm itu? Terus yang kedua, jika memang keterasingan itu membuat seseorang kapitalisme membuat orang merasa terasing, sedangkan yang ditawarkan oleh Erich Fromm itu adalah cinta kasih gitu ya. Bukankah keterasingan cinta kasih itu justru membuat orang tidak bisa, maksudnya tertipu gitu. Maksudnya ia tidak sadar dengan ketertindasan yang ia alami gitu. Gitu. Jadi misalnya kan begini, ada orang yang diinjak-injak sebenarnya gitu ya. Tapi karena rasa kekeluargaan atau cinta kasih gitu ya, ia tidak menyadari bahwa ia sedang berada dalam ketertindasan gitu. Itu yang membuat orang terlena atau terkungkung dalam keterasingan itu gitu. Itu sih dari saya sih. Yang pertanyaan nomor 2 mungkin gimana coba diulangi? Boleh diulangi. Kalau yang pertama kan tentang latar faktor-faktor ya yang mempengaruhi dari keterasingan atau alienasi yang menurut Erich Fromm atau yang dipaparkan Erich Fromm tadi gitu kan, tentang ekonomi kan. Kalau ditarik ke Karl Marx kan tentang Marxisme kan tentang ekonomi. Terus yang kedua kan kapitalisme itu membuat orang terasing gitu ya. Sedangkan menurut saya bukankah cinta kasih itu akan membuat orang tidak sadar dengan keterasingan itu atau membuat orang tidak sadar dengan ketertindasan itu gitu dengan alibi cinta kasih gitu misalkan. Ini seperti apa? Perlu digarisbawahi mungkin ya dari mbaknya, cinta yang dipahami mbaknya itu tidak seperti cinta yang dipahami oleh Erich Fromm seperti itu. Karena bagi Erich Fromm cinta itu tidak buta. Cinta itu tidak buta. Karena kalau buta berarti dia bukan cinta yang sehat seperti itu. Cinta yang apa ya? Berarti itu bukan cinta yang aktif.
bukan yang bersifat aktif. Karena kalau cinta yang bersifat aktif, kalau cinta yang dimaksud Erich Fromm yaitu cinta yang bersifat aktif. Semisal kan, anggaplah istilahnya kalau kayak gitu didominasi kan. Ada yang didominasi kan, ada yang superior. Jadi di situ ya bukan cinta yang dimaksud oleh Erich Fromm, karena cinta yang dimaksud Erich Fromm dia itu kan akan respect dari empat ciri dari cinta yang produktif itu. Menurut Erich Fromm salah satunya adalah respect. Respect di sini adalah dia tidak menghilangkan dari salah satunya seperti itu. Ya misalnya sepasang kasih tadi, misalnya katanya mbaknya kan, atau mungkin seseorang mencintai organisasinya mungkin seperti itu ya. Akhirnya karena dari saking cintanya organisasinya itu apa? Yang menyuruh seperti ini ya diikuti, menyuruh seperti ini diikuti. Jadi itu bukan cinta yang produktif seperti itu. Itu pertanyaan nomor berapa? 2 ya. Yang nomor 1 tadi. Kalau dari kalau dari ekonomi itu seperti karena dari dunia kapitalis ya, dari dunia kapitalis. Karena dalam dunia kapitalis itu Erich Fromm menganggap bahwa hubungan yang dijalin bukan atas nama cinta dan kerjasama, melainkan dari orientasinya itu kepada produksi, kepada materi. Jadi seseorang itu tidak dianggap sebagai manusia, tapi sebagai objek atau benda atau alat seperti itu. Bisa di urusan cinta. mungkin banyak mau menambahkan. Saya mau menambahkan. Sebenarnya ya, selamat siang ya. Ini juga jadi problematika harusnya bagi kita. Bagaimana kita tadi menyikapi, bagaimana di situ juga disebutkan bahwa ada cinta itu ya cinta yang sehat gitu kan, hubungan yang sehat. Cuman yang sering terjadi ya, ketika kita berada dalam suatu hubungan, kita sering abai terhadap apa yang seolah-olah menjadi hal yang mendominasi terhadap diri kita sendiri. Contohnya ya gini. Oke, mungkin Faruk mencintai seseorang. Faruk itu mendedikasikan cintanya dengan penuh hati. Bahkan dia paham dia paham dengan apa yang jadi kesukaan dari ceweknya tadi gitu kan. Cuman secara tidak langsung, bukankah itu juga menjadi bentuk dominasi dari cintanya itu sendiri? Itu ya, menjadi bentuk apa ya? Ya maksudnya menjadi didominasi oleh cintanya itu sendiri. Dia itu seolah-olah dibutakan dengan adanya cinta tadi. Seperti itu. Ya memang. Cuman saya rasa ketika tadi hubungan
hubungan yang benar-benar sehat kayaknya memang yang sulit gitu kan. Karena memang mungkin kita pelaku yang berhubungan tadi antara Faruk dengan seorang perempuan tadi, mungkin Faruk tidak pernah merasa kalau dia itu didominasi. Cuman akan tetapi ketika dia membelikan Faruk membelikan entah itu membelikan barang, sandal, baju dan semacamnya, itu kan juga merupakan bentuk dominasi. Didominasi oleh bentuk cintanya itu sendiri. Seperti itu. Terus yang kedua itu gimana Pak? Tadi pertanyaannya Mbak Winda. Keterasingan. Pakai itu aja. Kan gini kan, kalau tadi kan ada keterasingan, terutama kalau udah dibawa ke faktor ekonomi. Jadi misalkan kaum proletar dia merasa terasing gitu misalkan, atau dalam suatu komunitas sendiri dia merasa terasing gitu. Bukankah nanti cinta kasih itu membuat seorang semakin terjebak gitu, atau tidak sadar dengan ketertindasan itu gitu loh. Dan misalkan jikapun Toksik ya, toksik gitu juga. Iya, toksik. Iya kalau nggak sehat berarti toksik ya. Iya. Terserah. Maksudnya terus juga sejauh mana si kersing. Terus jika misalkan dia menawarkan tadi Eric Fromm menawarkan beberapa teori tadi menghargai dan lain sebagainya, jika ditarik ke Marxis, sejauh mana ia mampu memberikan kebangkitan atau kesadaran atau secara dalam arti bagaimana kalau secara status ekonomi ia bisa melawan ketertindasan itu gitu. Sejauh mana ia bisa memulihkan ketertindasan dari kaum yang proletar tadi gitu. Sejauh mana cinta kasih ini ampuh gitu menurut saya sih. Itu yang tadi. Karena biasanya kalau cinta kasih kan biasanya kalau didominasi ia tidak sadar. Ia merasa oh ini wajar-wajar saja. Misalkan kalau yang kemarin dibahas di hari Jumat tentang feminis gitu ya, tentang perempuan. Perempuan sering tidak sadar gitu. Dengan alih-alih karena cinta kasih, kekeluargaan dan lain sebagainya dalam suatu komunitas gitu. Itu. Ya, nangkapin ya. Sebenarnya ketika kita dalam hubungan sosial, seringkali kita itu tertipu dengan istilah-istilah suci antara kasih, cinta dan sayang seperti itu. Cuman perlu kita ketahui bersama, kadang ketika ada mungkin antara kaum proletar dan borjuis tadi, seolah-olah bagaimana dengan bentuk cinta dan kasih sayangnya itu masih ada istilahnya itu kepentingan yang mungkin menjadi hal terselubung seperti itu. Jadi tetap menempatkan seorang yang kaum proletar itu menjadi objek dari kaum borjuis tadi. Karena mungkin ya sebenarnya tadi kadang kita itu lupa karena seolah-olah kita tidak merasa didominasi. Padahal dari praktek apa yang kita kerjakan, yang kita seolah-olah kita itu ada dalam istilah dicintai, disayangi, kita itu dalam didominasi oleh proses cinta dan sayang tersebut. Seperti itu. Ya, mungkin itu. Cek. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Winda tadi. 2 pertanyaan, insya Allah saya masih bisa menjawab dan jika ada kesalahan silahkan dibenarkan. Yang pertama, pertanyaan pertama, faktor-faktor apa aja yang membuat seseorang teralienasi dalam kancah ekonomi gitu ya. Nah, dalam konsep Marxisme, alienasi atau keterasingan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah manusia terasing dalam produksi, manusia terasing dalam lingkungannya atau sama manusia terasing dalam alam, dan manusia terasing dalam dirinya sendiri. Nah, pertanyaan tersebut menjurus pada jenis keterasingan yang pertama, keterasingan manusia dalam produksi. Nah, dalam konsep keterasingan manusia dalam produksi itu digambarkan layaknya seorang buruh ataupun pekerja yang hari ini mereka sudah merasa
dirinya itu bukan manusia lagi. Karena apa? Karena bagaimana dia harus mengikuti aturan-aturan dalam proses perusahaan, dia harus bekerja 24 jam tanpa upah atau minimal dengan upah minimum atau lain sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana manusia itu mengalami keterasingan dalam ranah produksi. Lah lantas kenapa kok bisa manusia terjebak pada keterasingan produksi ini? Karena itu kalau dalam Marxisme ada dua pilihan yang harus dipilih oleh manusia hari ini. Tetap menjadi manusia yang tertindas secara produksi seperti yang saya sebutkan tadi, atau dia tidak bisa makan sehingga bisa menyebabkan dirinya mati. Itu adalah konsep bagaimana manusia terasing dalam ranah produksi. Dan yang kedua adalah bagaimana bisa menjelaskan tentang cinta dalam konsep manusia itu sendiri. Sedangkan cinta kalau katanya Mbak Winda tadi pada dasarnya itu adalah hubungan yang mengekang, menindas atau lain sebagainya. Nah, sebenarnya yang perlu diperhatikan di sini adalah kita harus benar-benar paham tentang makna cinta dari Erich Fromm. Ini benar kata Mantik tadi. Karena pada dasarnya kalau kita sampai hari ini tetap menganggap cinta itu hanya mengekang tanpa kita sadari, sebenarnya kata Erich Fromm itu bukan seperti itu, bukan demikian. Kalau kata Erich Fromm itu yang dimaksud dengan cinta itu adalah ya cinta aktif tadi, tidak pasif, dan juga cinta yang dimaksud itu adalah cinta yang dimana tidak ada paksaan. Bahasa sederhananya seperti itu. Mungkin bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Cik, saya ingin coba lari dari pembahasan cinta ya. Karena bagi saya belum dapat menemukan perbedaan antara cinta dan keinginan. Mungkin nanti dalam psikologi dijelaskan. Menarik ketika mengkaji Erich Fromm, di mana dalam analisa-analisa teoritis enggan sekali terkadang membawa peran psikologis dari baik dalam faktor ekonomi dan kemudian faktor politik. Hari ini membahas manusia Marxis, seakan-akan saya diajak untuk menyelami dunia psikologis. Karena ada peran di situ. Sampai membawa-bawa persoalan cinta tadi ya. Walaupun sebenarnya cinta itu kan suci katanya. Sesuci hatiku. Yang ingin saya tanya sebenarnya kayak gini ya. Seseorang itu melakukan perlawanan itu terkadang dia tidak dianggap. Misal dalam fakta komparatif dalam sejarah Indonesia ada seorang Kahar Muzakkar yang berkali-kali mendaftar tentara tapi gak diterima. Dan ada justru padahal dia secara spesifikasi memungkinkan untuk menjadi seorang prajurit tentara. Tapi ada di sisi lain yang tidak memungkinkan atau tidak masuk pada kategori, tapi dengan berbayar dia bisa masuk. Akhirnya dia menjadi pemberontak dengan mendirikan Tentara Islam Indonesia. Ya. Itu pertanyaan saya, dampak itu apa ada faktor keterasingan kayak gitu. Saya tarik juga pada Tan Malaka. Dia pantas menjadi seorang presiden Indonesia, tapi karena gak dianggap maka harus melakukan perlawanan. Lagi-lagi dalam kamus Marxis, solusi seperti ini melawan adalah menjadi solusi terbaik seakan-akan. Maka saya tidak mau membawa hal-hal yang cengeng, bawa cinta ya. Saya sudah tidak percaya cinta itu ada itu. Saya gak percaya itu. Yang ada kita harus
melawan sekarang kayak gitu kan ya. Kalau bahasa mahasiswanya itu kita harus kepal, gimana mengepalkan tangan maju ke muka kan ya. Apalagi bahasanya itu arah bangsa itu ada di tangan kita kan. Saya ngeri melihat kotas-kotas seperti itu ya. Nah, apalagi tadi solusi dari ketika keterasingan dari produksi kita harus diam seperti itu atau mati gitu. Seakan-akan kita nggak punya kekuatan apa-apa dalam pergerakan ya. Kalau dalam kamus sosialis kan yang penting kita bersama melakukan revolusi kita bisa. Ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan bagaimana trik-trik yang baik untuk melakukan revolusi seperti ini. Ketika seseorang itu sudah tidak lagi dianggap sebagai manusia. Katakan Bang Faruk kan. Dia mencintai seorang perempuan tapi gak pernah dianggap oleh seorang perempuan kan. Pilihannya kan apa dia bunuh diri atau terus mengejar ya. Atau cari lagi kan terserah. Itu kan ada solusi ya. Mesti kalau punya konsep marxis yang diutarakan Pak Fakih tadi, kita harus diam dan mati gitu. Menanggapi tadi Mas Sabar Aang menanggapi Mas Aang tadi saya teringat bahwa Erich Fromm itu mengatakan cinta yang sebenarnya itu bukan eksklusif, tidak tertutup, tidak mengarah kepada satu orang saja atau sebagian. Jadi dia itu universal karena sifatnya aktif. Jadi dia ke siapa saja. Siapa yang di sekitarnya yes, dia cintai seperti itu. Jadi misalnya tadi kayak siapa? Kahar Muzakkar dan Tan Malaka itu. Itu sebetulnya ya kita kan tidak tahu fenomena ketika itu. Namun seandainya Indonesia saat itu seperti tadi dijelaskan masyarakat yang ideal katanya Tan Malaka, seandainya didasari dengan cinta, mungkin cinta entah itu kepada lawan, maksudnya lawan di sini adalah yang tidak sependapat dengan kita, didasari dengan kerjasama dengan cinta, mungkin tidak seperti itu. Semisal kita, kalau kita lihat tokoh yang yaitu Soekarno, yang mana beliau terkenal dengan diplomasi ya. Kalau mengatasi masalah itu dengan diplomasi atau dengan musyawarah lah istilahnya dulu. Istilah mudahnya musyawarah. Jadi itu secara tidak langsung itu mendekati kepada masyarakat yang ideal, karena cinta di sini adalah cinta yang menjadi kerjasama seperti itu. Mungkin itu tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tentang manusia dan Marxis ya. Mungkin ini sekedar pertanyaan Kak pemantik ya. Langsung saja. Tadi kan dari Erich Fromm itu salah satu puncak dari cinta yang produktif itu adalah kebahagiaan. Ya kan? Nah, tawaran dari Erich Fromm menuju puncak kebahagiaan itu seperti apa, Kak? Semisal tadi kan dibenturkan dengan alienasi, yang mana alienasi itu lebih mengarah terhadap kesendirian, keterasingan, kan seperti itu. Dan ini bertolak belakang dengan yang namanya kebahagiaan itu sendiri, kan seperti itu.
Nah, tawaran dari Eric Fromm itu untuk menuju puncak yang namanya kebahagiaan itu seperti apa? Ya, mungkin hanya itu, Mbak Win. Pertanyaannya adalah bagaimana atau solusi yang diberikan oleh Eric Fromm ya mungkin untuk menuju yaitu kebahagiaan. Jadi begini, karena bahasanya kan cinta, yang ditanyakan cinta tadi ya, cinta. Yang ditawarkan oleh Eric Fromm adalah sejauh yang saya ketahui adalah dengan cinta yang universal, yang aktif universal. Jadi dia memberi, bukan apa, dan juga dia tidak menghilangkan eksistensi dirinya seperti itu. Jadi ketika dia tidak menghilangkan keunikan dirinya dengan cinta itu, dia dapat mencintai secara universal semua orang, maka dari mana kita akan mendapatkan kesedihan atau teralienasi seperti itu mungkin. Oke, cek. Terima kasih waktunya. Jadi seperti ini berbicara Eric Fromm, terutama abad kehidupan Eric Fromm, itu mungkin akan mengingatkan kita ke para tokoh-tokoh eksistensialis. Dan mungkin bagi saya, dan semoga saya benar Pak Prof, bahwasanya Eric Fromm itu bagian dari tokoh eksistensialis bagi saya. Dia hidup pada abad ke-20, terlebih tadi saat dibacakan oleh materi oleh pemantik bahwasanya yang membuat Eric Fromm juga mengeluarkan buah pemikiran itu karena terjadinya sering pembunuhan, karena rasa benci atau lain sebagainya. Karena pada abad ke-20 kematian itu seakan-akan solusi untuk mendominasi, solusi untuk menyelesaikan masalah dengan bunuh diri atau lain sebagainya. Cuma tadi saya merasa tergelitik dengan penyampaian Bang Faruk juga saat menyinggung masalah kebahagiaan, juga tanggapan dari Bapak Mantik. Saya di sini ingin mengutip di salah satu buku itu, kalau nggak salah judulnya Design Society ya. Design Society sih. Saya mau garap skrip. Jadi seperti ini loh. Di sana tuh Frank mengatakan bahwasanya macam-macam manusia itu ada 5. Dan di posisi ketiga itu ada keterikatan atau hubungan. Dalam ini bahkan Eric Fromm berbicara persoalan hubungan antara anak dan seorang ibu. Yang kalau bahasanya Sigmund Freud itu sebenarnya itu cinta yang sejati yang demikian. Yang selain cinta ibu dan anak itu adalah modus. Sehingga terkenal dengan sang itu yang tulus kalau bahasanya Freud ya. Cuma yang membuat saya bingung juga karena pemikiran Eric Fromm itu juga berakar dari pemikiran Freud. Saat Eric Fromm juga mengatakan bahwasanya keterikatan yang dikatakan keterikatan primer antara seorang anak dan seorang ibu itu bagian dari perilaku yang menyimpang. Meskipun itu tabu di masyarakat, kalau bahasanya Eric Fromm itu demikian. Bahkan Eric Fromm juga menyinggung persoalan meskipun dalam kondisi demikian seorang itu merasa nyaman, merasa terlindungi, bahkan merasa bahagia. Cuma lagi-lagi ada beberapa kontradiksi yang terjadi kalau bagi saya, terutama berbicara keterikatan. Karena saat berbicara Marxis, maka kita juga erat kaitannya kita berbicara persoalan sosialis atau juga simpelnya hubungan antar sesama.
saya jadi makin tabu dengan pemikiran ini saat berbicara bahwasanya hal itu perilaku menyimpang, dan bahkan lagi-lagi berbicara keterikatan persoalan relasi antara satu manusia dan manusia yang lain. Itu lagi-lagi kontradiksinya saat lagi-lagi Erik Fromm berbicara persoalan kebebasan. Jadi dua poin ini yang membuat saya bingung. Karena selama relasi dan hubungan itu terus berlanjut, maka akan ada upaya atau akan ada perilaku mendominasi. Terlebih kalau bahasanya memantik di awal itu, manusia yang masih ada di fase binatang akan cenderung ingin menguasai, memangsa sesama binatangnya. Jadi dua hal ini yang membuat saya kebingungan. Persoalan kebahagiaan, hakikat yang dibicarakan oleh Fromm. Jika Fromm mengatakan itu cinta sidati, kenapa Fromm juga mengatakan itu hal perilaku yang menyimpang? Kedua, persoalan kebebasan, masalah relasi antara sesama manusia. Bukankah saat kita didominasi, hal itu yang diawali dengan adanya relasi, maka saat itu sebenarnya memberikan garis pembatas terhadap kebebasan kita itu sendiri. Mungkin hanya itu di saya. Tadi penanya beranggapan bahwa ada kontradiksi kontradiksi dari karena yang dipahami karena